Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan resmi melarang peragaan lumba-lumba keliling di luar jangkauan lingkungan lembaga konservasi. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal 6 Februari 2020. Sebelum membuat keputusan ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuat kesepakatan dengan lembaga konservasi pemegang izin peragaan keliling satwa dilindungi lumba-lumba. Sejak berlakunya kebijakan ini, seluruh lumba-lumba yang sebelumnya dipergunakan sirkus keliling menjadi koleksi lembaga konservasi yang memiliki izin yang sah. Lumba-lumba tersebut ditempatkan dalam kolam fasilitas milik lembaga konservasi yang berizin, di mana atraksi yang melibatkan lumba-lumba dianggap sebagai tindakan eksploitasi dan memperpendek usia lumba-lumba. Di alam liar, lumba-lumba dapat hidup 40 hingga 70 tahun, tetapi di sirkus, lumba-lumba hanya dapat bertahan antara 15 hingga 20 tahun. Ya, sirkus keliling kerap kali melibatkan dan memperlihatkan atraksi lumba-lumba. Lalu bagaimana dengan kesejahteraan lumba-lumba dan juga kesehatan psikisnya setelah peraturan ini berlaku? Kita akan langsung berbincang bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya. Yang pertama adalah Mas Benvika atau akrab disapa Mas Iben, adalah pendiri dan juga ketua dari Jakarta Animal Aid Network. Mas Iben, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Mas Iben telah hadir bersama dengan saya. Kemudian juga bergabung melalui sambungan dari luar studio yang telah bergabung bersama dengan saya adalah Ibu Indra Exploitasia, Direktur Konservasi Keragaman Hayati dan juga seorang dokter hewan. Selamat pagi Bu Indra. Selamat pagi. Terima kasih Bu Indra telah hadir bersama dengan saya. Bu Indra, bisa Anda jabarkan dulu peraturan dari pemerintah mengenai eksploitasi lumba-lumba ini? Peraturan yang tadi ada bahasa bahwa ada istilah pelarangan ya. Ya. Sebenarnya ini bukan dilarang, tapi dihentikan. Karena penghentian terhadap peragaan keliling ini didasarkan atas kesepakatan tadi yang disampaikan. Ya, antara pihak-pihak yang melakukan peragaan atraksi keliling lumba-lumba dan kemudian dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dengan Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia atau PKBSI. Oke. Bu, bukankah peraturan ini sudah berlangsung sejak Juli 2018? Ya, ini artinya bukan peraturan, tadi saya sampaikan lagi. Sebenarnya peragaan itu ada di dalam ketentuan peraturan perundangan di PP 8 tahun 99 bahwa pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan dalam bentuknya ada 8 bentuk kegiatan, antara lain pengkajian penelitian, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, salah satu adalah bagian dari pemanfaatan, pertukaran, budidaya tanaman obat, dan pemeliharaan. Jadi ini sebenarnya dimungkinkan untuk melakukan kegiatan peragaan dan sudah ada aturan-aturan mainnya, antara lain di Permen 52 tahun 2006 dan kemudian diatur lagi khusus untuk lumba-lumba ada peraturan Dirjen PHKA nomor 16 tentang pedoman peragaan lumba-lumba. Artinya di sini bahwa peragaan ini harus sesuai dengan kaidah animal welfare. Artinya bahwa kesejahteraan satwa menjadi konsideran yang paling utama. Ya. Berarti saya sederhanakan Bu, berarti sekarang adalah tidak akan diberikan lagi kepada siapapun untuk dapat memeragakan lumba-lumba, seperti itu ya Bu ya? Keliling, atraksi terhadap peragaan lumba-lumba keliling. Lumba-lumba keliling. Oke, saya akan langsung ke Mas Iben. Mas Iben, bagaimana menanggapi penghentian ini? Ya, pertama-tama memang ini merupakan suatu kemujizatan ya bagi... Kemujizatan, berarti Anda ya. tidak percaya bahwa ini akan dilakukan oleh pemerintah? Kenapa? Betul, karena memang kita kampanye untuk sirkus atau peragaan keliling ini dari 2010 kita melakukan dan juga kita investigasi serta juga kita melihat bahwa peragaan keliling ini memang sudah tidak ada manfaatnya lagi gitu, atau faedahnya gitu. Atau juga ya walaupun mereka alasan apapun pekerjaan, seperti edukasi atau apa, tetap bagi kami ini adalah tidak mensejahterakan satwanya yang pertama. Yang kedua adalah ini adalah pembodohan publik karena pembodohan publik. perilaku dari lumba-lumba liar itu
itu beda sekali dengan perilaku lumba-lumba saat diperagakan. Gitu ya. Jadi perjuangan kami selama 10 tahun ini akhirnya keluarlah surat dari Direktorat Kementerian KLHK tahun 2018 bahwa sirkus keliling itu dihentikan. Dihentikan. Berarti gini, agar masyarakat paham, Bu Indra, berarti memang rencana penghentian sudah sejak tahun 2018, tetapi sekarang semuanya sudah terhenti karena masih menunggu izin peragaan yang kemudian sudah berakhir pada bulan ini, betul? Seperti itu ya, Bu ya? Iya, betul. Sebenarnya inisiasi ini sejak tadi yang disampaikan Mas Iben tadi 2010 dan kemudian 2013 kita sudah berproses dan tahun 2018 itu kita membuat kesepakatan. Dan betul ada 2 lembaga konservasi yang masih mempunyai izin sampai tahun 2020 sehingga sekarang ini tidak ada lagi perpanjangan. Baik, berarti izinnya tidak dicabut tapi izinnya tidak diperpanjangkan seperti itu, Bu Indra ya. Tapi pertanyaan saya, Bu, setelah kemudian diperjuangkan oleh teman-teman pencinta satwa terutama lumba-lumba ini dalam hal ini khusus, sejak tahun 2010, 2013 sudah berproses, 2018 juga sudah kemudian dikeluarkan dikeluarkan kesepakatan itu. Apa hal yang membuat rencana ini berjalan hampir 10 tahun? Ya, karena secara ketentuan memang masih bisa diperbolehkan. Tapi kan ini tadi yang saya sampaikan, bahwa konsideran pertama itu adalah kesejahteraan satwa. Sehingga kami saat itu berproses bagaimana kesejahteraan satwa itu menjadi bagian pertimbangan untuk dasar kita mengevaluasi semua lembaga-lembaga konservasi yang melakukan peragaan keliling. Ya, oh, baik. Tapi maksud saya kenapa prosesnya berlangsung hampir 10 tahun? Sejak tahun 2010 disuarakan, 2013 berproses, hingga sekarang baru benar-benar terlaksana. Selain dari izin yang sudah habis di tahun ini. Ya, semua ada izinnya. Dan pada saat 2013 sampai 2020, jadi sekitar 7 tahun, itu tadinya ada berapa LK ini? 3. Sekitar 8 LK. 8, oke. 8 LK. Jadi dalam 2013 sampai 2005 LK habis tidak diperpanjang dan kemudian ada 2 LK lagi yang tahun 2020 ini. Saya masih kan berapa lama kemudian sebenarnya izin peragaan itu diberikan dari pemerintah biasanya? Ya, biasanya izin peragaan itu per 2 tahun ya kalau tidak salah ya, untuk izin peragaan. Tapi kalau untuk izin LK-nya mungkin itu bisa lama tergantung dari perjanjian atau MOU-nya seperti itu. Nah, memang betul bahwa dulu prosesnya dari tahun 2013 memang sudah ada kesepakatan sebenarnya untuk segera menghentikan. Jadi tapi kenyataannya di lapangan sebenarnya masih ada 3 LK yang melakukan peragaan lumba-lumba keliling. Taman Safari itu stop di akhir 2017. Lalu diikuti dengan surat bulan September 2018 ini diikuti oleh Ancol pada tahun 2019 dan tahun 2020 baru World Suguni Indonesia. Berarti sekarang sudah total? Sekarang sudah total. Tidak ada sama sekali kan seperti itu. Pertanyaan saya terakhir, sebelum kita berpamitan dengan Ibu Indra, apakah binatang lain juga masih dalam kekhawatiran Anda untuk segera dihentikan eksploitasinya? Ya, pasti. Karena kita berharap ke depannya memang Indonesia tidak lagi menggunakan satwa itu sebagai sarana eksploitasi untuk dijadikan hiburan manusia. Oke, kita tanya. Berarti apa tadi kuda ya? Ya, ada kuda, ada topeng monyet, dan lain sebagainya. Oke, Ibu Indra, pertanyaan titipan nih dari Mas Iben. Selanjutnya setelah lumba-lumba, what's next? Apa kemudian binatang yang benar-benar dijaga kesejahteraannya? Semua lumba-lumba, semua satwa itu termasuk lumba-lumba itu adalah yang paling penting itu kesejahteraan satwanya, Pak. Ya, betul. Jadi artinya kita tidak melihat apa binatangnya. Yang penting bahwa di setiap lembaga konservasi kami harus bisa menjamin bahwa semua satwa itu terjamin kesejahteraan satwanya. Tapi tadi pertanyaan Mas Iben, ada juga satwa yang masih menjadi pertunjukan seperti topeng monyet, tapi memang sudah dilarang kalau saya baca di Jawa Timur. Tapi ada juga masih ada satwa yang kemudian dijadikan sarana transportasi atau juga daya tarik wisata misalnya seperti kuda. Apakah itu juga nanti akan benar-benar
bagaimana rencana dari pemerintah mengenai satwa-satwa lain ya? Ya, yang penting tadi saya bilang bahwa kesejahteraan satwanya terjamin. Kalau untuk atraksi itu sendiri, karena memang peragaan masih dimungkinkan di dalam aturan, kita tidak bisa serta-merta untuk langsung melakukan pelarangan. Tapi untuk penghentian masih dimungkinkan, karena kita tadi melihat lagi, evaluasi lagi, apakah memang semua lembaga konservasi itu sudah melakukan standar-standar atau pemenuhan kesejahteraan satwa itu. Oke, baik. Terima kasih. Ibu Indra Eksploitasi, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati telah bergabung bersama dengan saya melalui sambungan telepon. Tapi saya juga masih bersama dengan Mas Iben. Setelah jeda komersial, tetap bersama kami akan segera kembali. Kembali dalam Selamat Pagi Indonesia, saya masih bersama dengan Mas Iben, Ketua dari Jakarta Animal Aid Network. Mas Iben, ini untuk pemahaman kepada masyarakat ya. Sebenarnya kalau kita tidak memperhatikan kesejahteraan hewan atau eksploitasi yang berlebihan, kan sebenarnya diatur dalam KUHP kan? Ya, 302 kalau tidak salah. 302. Apa sanksinya bagi mereka? Ya, sebenarnya memang KUHP ini tahun lama sekali ya, Iya, tapi kan masih berlaku hingga sekarang. Dari tahun lama sampai sekarang itu masih berlaku dan Betul. itu memang yang mengajarkan kita agar kita juga tidak main-main terhadap satwa. Kita harus menghormati kehidupan dari satwa itu gitu. Iya. Sehingga akhirnya ada orang-orang yang melakukan tindakan kekejaman terhadap satwa, ada sanksinya gitu. Makanya adanya KUHP 302 tentang kesejahteraan Iya. satwa. Sanksinya apa? Penjara? Sanksinya walaupun ringan, paling tidak ini akan membuat shock terapi bagi pelaku kekejaman. Betul. Sebenarnya ringan sekali karena memang ini masih KUHP lama ya, 302 ini. Sanksi ringan itu apa? Sanksi ringannya itu penjara kalau tidak salah 4 bulan dan denda 4.500 kalau tidak salah. Kalau kita ingat di tahun lalu, di akhir-akhir tahun lalu kalau tidak salah, ada yang kemudian mencekoki kucing, Ya. menyiksa anjing, Ya. kan banyak yang seperti Terus itu. ditembak dengan senapan angin. Dengan senapan angin. Ini juga pelajaran bagi masyarakat bahwa Ya. hal seperti itu memang sudah diatur dalam undang-undang dan kita harus memperhatikan, Ya. gitu kan. Nah, apa namanya kesalahan terbesar atau paling banyak yang diperhatikan dari kacamata Anda terhadap kita sebagai warga sipil yang memelihara binatang misalnya? Ya, pertama yang harus diperhatikan jika memang masyarakat ingin memelihara satwa peliharaan, mereka harus berkomitmen penuh gitu untuk menjaga kesejahteraan dari satwanya yang akan dipelihara. Misalnya dijaga kesehatannya, pola makannya, pola minumnya, pola bermain dari si satwa tersebut, jangan sampai mereka dikekang untuk melakukan perilaku normal mereka dan sebagainya seperti itu. Oke, kemudian kita balik lagi ke masalah lumba-lumba ya. Ya. Nah, masalah lumba-lumba ini kan tadi Ibu Indra kan katakan adalah kesepakatan, betul ya? Berarti seharusnya tidak ada penolakan. Tapi kan ada dampaknya. Dampaknya adalah pada saat misalnya lapangan pekerjaan yang tadinya berkeliling daerah, kemudian hilang karena lumba-lumbanya atraksinya tidak boleh lagi berkeliling daerah. Atau juga misalnya edukasi, ada juga yang berargumen edukasi bahwa ini untuk mendekatkan anak mengenal kepada binatang, mengenal ciri khasnya, melihat binatang secara langsung, tidak perlu ke kota-kota besar untuk melihat binatang itu yang tidak ada di daerah. Nah, bagaimana Anda selaku yang giat sekali mengetolkan peraturan atau penghentian ini menjawab mereka? Ya, kalau untuk tenaga kerja dari mereka, saya pikir itu tidak ada masalah, toh mereka bisa ditempatkan di on the spot milik lembaga konservasi mereka gitu untuk merawat lumba-lumba. Gitu. Karena kan juga hasil dari investigasi kami bahwa mereka merekrut tenaga kerja lokal saat mereka ada event di suatu daerah, baru mereka rekrut. Iya, Gitu. betul. Jadi Sekarang bukan freelancer ini kan tidak ada lagi kan? Tidak ada kerjaan lagi untuk ini. Sebenarnya banyak pekerjaan karena juga mereka pakai sistem IO juga untuk melakukan peragaan tersebut. Ya, jadi bisa untuk yang lain seperti itu. Kalau untuk nilai edukasi sekarang udah zamannya edukasi digital, teknologi gitu kan, bisa lihat di channel-channel TV atau internet dan lain sebagainya. Jadi tidak relevan lagi menghadirkan satwa atau anak-anak harus dekat dengan satwa. Karena satwa liar ya tetap liar gitu. Betul. Gitu. Kalau ingin belajarlah dengan alam kan gitu. Iya, betul, paham. Jadi ada tujuannya semuanya untuk kebaikan bersama juga kan antara manusia dengan juga hewan. Terima kasih Mas Benvika atau Mas Iben, Ketua dari Jakarta Animal Aid Network telah bergabung bersama dengan saya dalam Selamat Pagi Indonesia.